Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Ismawati dari TK Negeri Pembina Galang. Saya Triwarsini SPD dari SMP Negeri 2 Galang. Saya Irmawati, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Galang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Ibu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini Putri? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu. Putri sehat ya? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu. Ya, kita di sini Bu ya, saya sebagai pengamat, dan Ibu sebagai coach. Ya, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching ya bersama rekan Ibu, ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu. Ya, pertama saya akan mendiskusikan dulu bersama Ibu ya tentang rubrik penilaian mengenai dalam percakapan coaching bersama Ibu sebagai coach dan rekan Ibu sebagai coaching. Oke, jadi saya di sini Ibu ya akan mengamati dan menilai Ibu dalam melakukan kegiatan coaching dengan rubrik penilaian di mana dalam kegiatan coaching itu apakah sudah sesuai nanti dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Ibu ya, dan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi ya pertanyaan-pertanyaan dari coach. Oke. Dan jangan lupa juga Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama ya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Iya, terima kasih Bu. Tentu untuk kegiatan coaching Bu ya, karena saya ada coach saya nanti. Di sini pertama yaitu kompetensi inti ya, kompetensi inti, kemudian presence yaitu kalian penuh harus itu Bu. Kemudian saya juga sebagai coach itu harus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Yang kedua Bu ya, kompetensi mana yang secara spesifik ya Ibu ingin kembangkan dalam observasi ini? Iya. Untuk kompetensi yang saya kembangkan yang lebih spesifik lagi Bu ya, yaitu harus mendengarkan aktif, yaitu kita harus mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, itu Bu yang lebih spesifik. Pertanyaan terakhir ya Bu, dalam pra-observasi ini, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya. Untuk indikator yang bilang yang saya inginkan Bu ya, tentunya saat kegiatan coaching saya ingin bisa menentukan solusi dari permasalahannya Bu. Di situ dia setelah ada pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, dia lama-lama bisa menentukan solusinya dengan sendirinya, kemudian dan dapat mengatasi permasalahannya dengan adanya rencana aksi dan sesuai dengan alur tirta yang ada Bu, sesuai dengan langkah-langkahnya ya, seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Jadi demikian dulu Bu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama rekan Ibu. Ya, nanti setelah ini kita akan melakukan pasca observasi ya. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum Ibu Isma. Waalaikumsalam Putri. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kalau Bu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Isma. Hari ini saya mengajak Ibu Isma untuk ngobrol Bu ya. Mungkin waktunya tidak lama sih Bu,
kurang lebih 15 atau 10 menit lah begitu. Kira-kira Ibu Isma keberatan nggak ya? Tidak Ibu, malah saya lebih senang. Iya. Sebenarnya mungkin ada beberapa hal juga yang saya bicarakan dengan Putri. Iya. Mau sharing-sharing begitu. Iya Bu, baiklah. Tentu di obrolan kita ini Bu ya, di pembicaraan kita ini semoga ada manfaatnya Bu ya. Ya, itu sih harapan saya Ibu. Iya. Di kedepannya ini dari pembicaraan kita saya mendapatkan manfaat dari apa yang ingin saya ceritakan nanti sama Putri. Oh iya Bu, oke pasti Bu ya, insya Allah ada manfaatnya Bu ya. Soalnya saya lihat ini Bu, Ibu Isma ini akhir ini ya, saya perhatikan ini kayak kurang bersemangat begitu Bu ya. Kira-kira apa yang membuat Ibu kurang bersemangat Bu? Mungkin ada yang mengganjal di hati Bu atau bagaimana Bu? Silakan Bu, Iya. ceritakan Bu. Akhir-akhir ini saya memang kurang semangat Putri. Iya. Masalahnya anak didik saya juga kurang motivasi, kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan main atau pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Itu juga membuat kurang semangat dalam diri saya. Oh itu Bu ya, itu yang membuat Ibu sampai merasa kayak kurang bersemangat Bu ya. Iya. Oke. Bisa. Jadi di sini Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Itulah Bu, mungkin kalau saya menceritakan kepada Putri, mungkin saya nanti Iya. mendapatkan solusi Iya. dari masalah yang saya hadapi. Itu sih yang saya harapkan Ibu dari pembicaraan kita nanti. Iya. Kenapa sampai bisa seperti itu Bu? Itu juga sih yang saya lagi pikirkan, apa ya yang salah dari pembelajaran yang saya lakukan sehingga anak didik saya kurang bersemangat begitu dalam mengikuti pembelajaran. Apakah cara saya, apakah media atau perencanaan pembelajaran, itu juga yang lagi saya pikirkan sekarang. Oh iya Bu. Berarti di sini Ibu memikirkan bagaimana Bu ya, depannya bagaimana supaya Ibu bisa menentukan pembelajaran yang baik Bu ya. Iya. Oh iya, oke. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir ya melalui obrolan kita ini Bu ya? Tentu kan ada tujuan akhir ya Bu ya, ada yang kita mau capai. Saya sih berharap nanti setelah saya mengutarakan kepada Putri tentang masalah-masalah yang saya hadapi, saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan saya, membuka wawasan saya, pikiran saya, sehingga nanti saya dapat mengambil langkah bagaimana supaya saya nanti dapat mengambil metode atau media atau apapun itu nanti ke depannya, supaya anak didik saya lebih termotivasi lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Harapan saya sih, tujuan saya seperti itu sih Putri. Iya, luar biasa, pasti itu tujuan Bu ya yang ingin Ibu capai ya nantinya dari pembicaraan kita ini Bu ya. Iya. Kita Bu boleh ceritakan ke saya Bu perasaannya Ibu sekarang ini, saat ini Bu, kan Ibu lagi mengalami mengenai pembelajaran yang maksudnya Ibu kurang anak-anak kurang semangat ya di situ. Boleh Bu ceritakan bagaimana perasaannya Ibu saat ini nih? Itu perasaan saya sekarang itu juga menjadi kekhawatiran bagi saya sendiri sebagai guru kan. Sebagai guru kan harusnya lebih bisa memotivasi murid, sedangkan saya kan bersemangat. Akibatnya anak didik saya juga kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Harapan saya sih anak didik saya itu bisa lebih semangat lagi untuk pembelajaran. Itu harapan saya itu lebih termotivasi lagi ke depannya. Iya Bu, terus sekali Bu ya. Tentu gitu harapan Ibu ya, bagaimana bisa ke depannya Bu ya. Iya. Mengenai proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, anak-anak lebih semangat Bu ya. Oke. Baiklah Bu, boleh ceritakan sedikit Bu saya Bu ya mengenai proses pembelajarannya Ibu Isma selama ini di kelas itu seperti apa? Sampai siswa kok kayak kurang bersemangat. Boleh Bu ceritakan sedikit ya? Akhir-akhir ini itu juga yang saya pikirkan, mungkin yang membuat anak didik saya kurang semangat itu mungkin dari saya juga ya Bu ya. Mulai dari perencanaan pembelajaran yang kurang matang,
mungkin metode yang saya gunakan belum tepat, kemudian medianya cuma itu saja, medianya tidak beragam, apalagi yang mungkin apalah ada beberapa hal lain yang perlu saya tambahkan, mungkin itu juga yang lagi saya pikirkan bagaimana caranya supaya proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, sehingga saya tidak merasa khawatir, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu dapat tercapai. Iya, betul, Bu ya. Jadi itu bentuk pelaksanaan proses belajarnya Ibu di kelas ya. Iya. Selain itu Bu, mungkin apa ya, anak-anak itu kalau di kelas itu kan biasanya kan saya memberikan pembelajaran mungkin dari cara saya juga, metodenya cuma ceramah, habis memberikan penjelasan, terus anak-anak diberikan KS, suruh mengerjakan misalnya mengikuti atau menulis atau menebalkan huruf. Mungkin anak-anak lebih merasa bosan karena harus berhadapan dengan kertas, dengan tulis, jadi anak-anak lebih malas karena itu terus yang monoton dengan pembelajaran monoton tanpa adanya metode yang bervariasi, media-media yang digunakan tidak beragam, seperti itu kondisinya. Oke, itu yang Ibu Isma lakukan ya, mungkin kurang bervariasi gitu Bu ya. Oke, kalau menurut Ibu Isma dari kegiatan-kegiatan Ibu Isma jelaskan tadi ya, kegiatan di kelas ya Bu ya, banyak mungkin anak-anak menonton atau gimana pembelajaran yang itu mungkin anak-anak ingin Bu ya mendapatkan lagi yang lebih. Nah, itu menurut Ibu Isma salahnya di mana Bu? Maksudnya pembelajaran tadi. Oh iya, itu juga salahnya. Iya, menurut Ibu Isma, salah saya di sini ya. Salahnya di mana itu? Sebagai guru kan kita juga harus introspeksi diri, harus merefleksi terhadap pembelajaran yang kita laksanakan, apa-apa yang kurang dari kita maupun dari murid atau dari mananya, kan itu kan refleksi yang penting. Kalau menurut saya mungkin dari sayanya juga Bu ya, saya kurang bersemangat melakukan perencanaan itu pembelajaran, misalnya rencana pembelajaran, perangkat pembelajaran dari RPPM, RPPH mingguan itu kan tidak terencana dengan baik. Betul. Kemudian dalam memilih media yang saya gunakan itu tidak beragam. Sedangkan kita ketahui kan anak-anak sekarang kan lebih lebih mencari yang baru agar termotivasi untuk belajar, kemudian metodenya itu saja. Mungkin itu salahnya saya, yang metode media cara saya itu terbatas, tidak bervaribatkan. Anak-anak saya itu kurang semangat mengikuti pembelajaran. Itu seperti itu ya, itu menurut saya sih Putri. Mungkin seperti itu. Oh gitu Bu ya. Iya. Baiklah. Saya ingin tahu ini Bu, kira-kira apa yang selama ini yang maksudnya Ibu Isma pernah lakukan ya dalam melakukan proses pembelajaran supaya siswa Ibu Isma itu lebih bersemangat. Mungkin ada hal yang pernah Ibu lakukan. Iya, saya sih pernah melakukan misalnya dalam hal praktek. Kalau kita praktek langsung anak-anak kayaknya lebih bersemangat. Kemudian mungkin melalui drama yang semacam praktek langsung lah, atau mungkin seni atau praktek sains. Nah itu anak-anak kayaknya lebih semangat yang mungkin atau menghadirkan hal-hal yang konkret. Nah mungkin selama ini saya terlalu banyak anak-anak itu lebih banyak menghayal tanpa memberikan benda nyata yang sesuai dengan topik atau tema yang kita bahas pada hari itu. Mungkin salahnya di situ saya. Apakah kan Ibu tadi sudah jelaskan ya, apakah prosesnya itu Bu ada hari-hari tertentu saja atau memang setiap hari Bu lakukan itu? Kayak tadi yang dijelaskan. Kalau setiap hari sih tidak, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau pembelajaran kan selama ini mungkin itu salahnya di saya karena pembelajaran selama ini monoton, itu saja, tidak menggunakan media. Nah, jadi mungkin di waktu saya menggunakan media beragam, anak-anak sebenarnya lebih semangat sih. Cuma karena mungkin pembelajaran kali ini lebih banyak metode ceramah, mendengarkan, kemudian disuruh melakukan pekerjaan. Betul. Itu mungkin yang membuat anak didik saya itu lebih bosan terhadap pembelajaran yang
yang saya berikan begitu. Oh iya iya Bu. Ini Bu maunya peserta didiknya Ibu lebih bersemangat lagi atau memotivasi itu Bu, itu kira-kira menurut Ibu itu maunya itu metode apa? Iya, supaya lebih bersemangat begitu Iya. Bu ya. Iya, maunya itu seperti apa? Metode apa ya? Ada beberapa sih metode yang bisa digunakan mungkin. Salah satunya yaitu praktek langsung. Nah, melalui praktek langsung itu mungkin motorik anak itu bisa lebih berkembang, bisa membuat lebih aktif, baik itu motorik kasarnya maupun motorik halusnya. Mungkin juga saya bisa melakukan pembelajaran itu konkret, nyata. Jadi anak-anak itu tidak diajak menghayal, tapi dia diperlihatkan secara langsung tentang apa yang kita berikan. Misalnya nih Bu ya, kalau tema tentang pekerjaan, misalnya subtemanya tentang polisi, mungkin saya bisa bawa ke polsek terdekat untuk melihat bagaimana tentang pekerjaan seorang polisi, misalnya mungkin mengunjungi bandara, bagaimana itu seorang pilot, bagaimana itu pekerjaan seorang pramugari, bertemu langsung di sana. Ya sesuai dengan konkretnya, kenyataannya, pada intinya tidak serta-merta hanya menjelaskan, terus anak-anak cuma mendengarkan, tapi lebih ke bentuknya aslinya seperti itu. Nyata, konkret. Seperti itu mungkin Bu Tri. Iya, berarti itu metode supaya siswa lebih bersemangat Bu ya. Digunakan salah satunya itu lebih konkret, yang lebih nyata Bu ya. Memang apalagi siswa itu anak TK mungkin ya Bu. Iya. Iya. Selain itu mungkin medianya Bu ya. Mungkin medianya selama ini saya kan masih memberikan LKS. Iya. Sedangkan mungkin zaman sekarang LKS kan sudah tidak boleh lari lagi sih ya. Sebenarnya memang dari kurikulum tidak menyarankan untuk menggunakan lagi LKS. Kita lebih banyak mungkin itu saya bisa terapkan ya Bu, menggunakan metode media juga yang beragam. Misalnya media secara langsung, misalnya tema tanaman, kita pergi menanam secara langsung. Medianya lebih menarik, lebih menantang lagi, mungkin warnanya, misalnya menggunakan batu kerikilnya diwarna-warni supaya anak-anak lebih semangat. Ya seperti itu mungkin Bu yang akan saya lakukan. Iya, bagus sekali itu Bu. Sangat menginspirasi Bu ya dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, kalau menurut Ibu ini ya, menurut Ibu untuk kondisi semangat ini ya Bu, semangat siswa tadi untuk belajar dengan motivasi peserta didik, kalau dinilai atau ada di skala ini Bu ya, kita berbicara skala ini rentang ya. Tentu ada, kita ambil misalnya rentang 1 lah sampai 10 Bu ya. Kira-kira Ibu ada di rentang berapa atau di level berapa nih Bu? Berapa kira-kira menurut Ibu itu? Kalau direntangkan poin misalnya 1 sampai 10 nih, iya. motivasi belajar anak didik saya itu mungkin kira-kira hanya di poin 5 atau 6 lah. Jadi masih agak tidak juga rendah sekali, cuma dia di antara itu. Setengah. Iya betul. Berarti poin berapa? 5 ya? 5 atau 6. 5 atau Kan 6. beragam sih sebenarnya, ada Iya. yang 4, 5, 6. Cuma kalau mungkin dirata-ratakan antara 5 dan 6. Ya, bermacam Bu ya, beragam ya. Iya. Tapi di sini kalau kira-kira kalau maunya Ibu ini maunya level berapa ini? Kan pasti kita punya keinginan Bu ya. Pasti tidak mungkin mau hanya nilai itu saja, mau 5 atau 6 Bu ya. Pasti kita kan keinginan untuk naik. Maunya Ibu naik nilai berapa atau level berapa? Saya sih maunya enggak mesti harus 10 nih Bu. Kira-kira 8 atau 9 lah, agar mempunyai perkembangan gitu. Poin 8, 9 lumayan lah buat saya. Iya betul. Berarti ada peningkatan ya, supaya ada peningkatan lagi. Nah, dari sini Bu kalau mau meningkat ya, otomatis langkah-langkah apa nih Bu yang kira-kira yang Ibu mau Isma lakukan untuk lebih memotivasi lagi dalam siswa lebih giat lagi ya dalam belajar? Tidak langkah-langkah lagi kan Bu? Itu juga
juga Bu yang lagi sakit kita mungkin juga salahnya dari saya kan. Iya. Nah, tentunya mungkin saya lebih semangat dulu nih. Iya, Saya betul. lebih semangat sebagai guru harus memberikan semangat Iya. motivasi dulu Iya, dari iya. saya, misalnya membuat perangkat pembelajaran lebih matang lagi, menggunakan media yang beragam, kemudian Iya. metode yang tepat, kemudian berdasarkan apa ya, pembelajaran secara konkret dan benda nyata, fokus pada hal-hal yang dekat dengan lingkungan anak yang mudah dipahami. Apa ya, tanaman yang perlihatkanlah saya perlihatkan mungkin bisa melalui laptop agar anak-anak bisa melihat secara langsung suatu proses atau apa ya, pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan anak-anak didik kita. Iya, itu langkah-langkah yang Ibu akan tempuh Bu ya. Ya. Oke. Dalam meningkatkan tadi pembelajaran Iya. Bu ya. Oke. Tentunya di sini Bu ada tidak hal lain atau langkah lain yang mungkin Ibu Isma ingin lakukan lagi? Menambah yang tadi itu. Iya, iya. Ada tidak rencana hal lain yang lebih menyemangati lagi siswanya Ibu yang kurang semangat tadi? Oh iya, mungkin Iya. saya lupa ya Bu Iya, ya. iya. Selama ini kami kurang berkolaborasi. Iya. Ya, mungkin itu yang perlu saya tambahkan, melakukan kolaborasi Iya. antara guru, mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran secara bersama, misalnya sepulang sekolah kita duduk Iya. bersama menyiapkan pembelajaran untuk esok hari, menentukan metode-metode yang tepat akan digunakan, menyiapkan media-media sebelum kita mulai pembelajaran, misalnya hari ini sudah disiapkan Iya. supaya besok dalam melakukan pembelajaran itu tidak mencari lagi apa yang dibutuhkan, tapi Iya, disiapkan betul. memang ya. Itu Iya. mungkin saya melakukan kolaborasi di situ. Kemudian mungkin melakukan apa ya, kerjasama dengan orang tua. Iya. Nah, sekarang kan pembelajaran merdeka belajar, di mana kita sebagai guru tidak harus selamanya guru yang harus memberikan materi, melainkan juga orang tua murid bisa ke sekolah memberikan materi sesuai dengan topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin itu yang saya lupa selama ini Bu, yang bisa saya tambahkan ke depannya. Iya Bu, sangat bagus sekali itu Bu ya. Harus Ya. ada memang kolaborasi antara orang tua ini Bu ya. Nah, kira-kira Bu ini ya, untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik lagi, yang bisa lebih kreatif, kemudian menunjang semuanya Bu ya. Otomatis kita tidak bisa jalan sendiri nih Bu ya. Iya. Tidak bisa jalan sendiri, pasti kita butuh bantuannya. Kira-kira di sini Bu, siapa nih yang bisa membantu Ibu Isma dalam hal ini? Ya itu tadi Bu, mungkin saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, Iya. kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, kemudian komite membicarakan tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk baik itu peserta didik maupun teman-teman sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan visi di sekolah saya. Iya, bagus Bu, luar biasa Bu ya. Berarti nilai kolaborasi bukan hanya dengan orang tua tadi Bu ya, tapi dengan yang sudah Ibu Isma sebutkan tadi ya, ada rekan sejawat, itu sangat mendukung Bu ya. Ada rekan sejawat, terus selain sampai Ibu Isma sampaikan juga bersama sekolah, kemudian komite itu juga sangat mendukung untuk sekolah juga ya. Itu kan sangat luar biasa Bu. Oke, nah di sini Bu mengenai semangat dan motivasi. Kira-kira Ibu Isma bisa gambarkan mengenai komitmen itu
proaktif dan bisa meningkatkan motivasi dalam diri anak dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Iya, bagus sekali Bu ya. Luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu ya, kapan Ibu akan mulai melakukannya? Dengan apa ya semangat yang Ibu berikan kepada saya ini, saya mudah-mudahan minggu depan saya mulai lagi jalankan, mempersiapkan segala sesuatunya, mulai perencanaan, insya Allah semoga apa yang ingin saya kembangkan dapat saya laksanakan minggu depan, insya Allah. Insya Allah Bu ya. Semoga berhasil Bu ya. Iya, tetap semangat. Jadi insya Allah dengan adanya tadi yang juga kolaborasi, kemudian membuat ide-ide baru dalam pembelajaran, nah itu sangat mendukung dalam proses pembelajarannya Ibu yang nantinya siswa yang tadinya malas ya Bu, kurang bersemangat, insya Allah kedepannya akan lebih bersemangat lagi Bu ya. Iya, selanjutnya Bu, karena kita sudah di penghujung ini Bu ya. Iya, jadi saya ingin mendengarkan cerita Ibu berikutnya ya Bu ya. Kita ngobrol berikutnya setelah Ibu melakukan apa yang Ibu rencanakan tadi. Iya, kedepannya Bu ya. Jadi semoga apa yang direncanakan bisa terwujud dan terlaksana dan senang dalam melaksanakan pembelajaran bersama siswa. Iya, makanya Bu Tri ya. Tetap Bu. Semoga saya tetap semangat, bisa melakukan perubahan yang terbaik bagi diri saya, anak didik saya, maupun teman saya. Semoga ya Bu ya. Iya, kolaborasi jangan dilupa Bu ya. Oh, iya. Itu penting itu Bu. Nggak bisa jalan sendiri. Iya. Terima kasih Bu Tri. Hari ini sudah membuka pikiran saya, pemahaman saya, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini saya pendam, yang ingin saya dapatkan solusinya. Dari cerita hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya. Terima kasih ya. Tetap semangat luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Ya, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya bersama rekan Ibu sebagai coaching. Iya. Ya, sebelum penutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Ya, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya. Adapun yang saya lakukan saat coaching Bu ya, ya ini kayaknya sudah sesuai dengan alur Tirta, yang mana langkah-langkahnya di situ saya ada tujuan ya. Pertama, kan ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan tidak lupa juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya itu harus juga supaya menggali coach saya tadi Bu, sehingga dia dapat mencapai solusi dari permasalahannya. Oke, ya baik Bu. Ya, tadi juga menurut saya Bu ya sebagai observernya Ibu dari proses kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Ibu Ismawati ya sebagai coach itu sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu Tri juga sudah berusaha menggali ya atau memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Isma ya sebagai coach tadi, sehingga Ibu Isma tadi ya dapat menerima solusi dari permasalahannya dan kegiatan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi? Iya, tentunya di sini ada kompetensi yang akan saya lakukan lagi Bu ya. Iya, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, yaitu alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Iya, Bu, ke depannya. Ya, semoga ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu untuk waktunya dalam kegiatan ini. Ya, kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ibu Isma. Waalaikumsalam Bu Tri. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Iya, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Baik Bu Isma, pada kesempatan kali ini Bu ya,
Ibu akan melakukan kegiatan yaitu praktek coaching, yang mana Ibu berperan yaitu sebagai coach, kemudian sedangkan Ibu Irma adalah sebagai coaching. Ya, sebelum kegiatan coaching, sebelumnya kita akan melakukan coaching ya Bu sebagai awal ya. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Tentu kalau kegiatan sebentar Ibu antara Ibu Isma dengan Ibu Irma itu akan saya amati Bu ya kegiatannya. Di sini disesuaikan dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching pada Ibu Irma nantinya Bu ya. Selain itu juga bagaimana coach sebagai Ibu ya, coach merespon coach merespon pertanyaan dari Ibu ya. Kemudian bagaimana coach juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Iya. Baik Bu, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya, prinsip coaching di antaranya ada kemitraan, kemudian proses aktif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke. Pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu nih Bu ya. Di sini ada mengenai kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Ya, tentunya dalam melakukan proses coaching nanti ya, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Saya menghadirkan diri secara utuh, hati, pikiran, badan terhadap coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana saya lebih banyak mendengarkan daripada aktif berbicara, lebih banyak berbicara. Jadi di dalam mendengarkan aktif itu saya hanya lebih banyak mendengarkan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh coach sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Bu. Selanjutnya Bu ya, tadi mengenai kompetensi yang Ibu akan kembangkan. Nah di sini kompetensi mana nih Bu yang setelah Ibu kembangkan tadi yang Ibu akan kembangkan yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu observasi? Ya tentunya dari ketiga kompetensi itu saya mungkin lebih fokus ke yang memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dengan memberikan pertanyaan berbobot coach bisa menggali pikiran dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Boleh Bu satu lagi Bu ya? Iya, memberikan indikator Bu ketercapaian Bu ya. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Tentunya yang dari hasil coaching saya nanti yang ingin saya harapkan ya. Iya. Si coach bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi dengan hati dan pikirannya sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam dirinya dan mengembangkan ide-ide baru dalam melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan solusi permasalahannya. Iya, baik Bu. Semoga apa rencana yang Ibu akan lakukan kegiatan coaching ya dapat berjalan baik Bu ya. Iya. Selanjutnya silahkan Ibu lanjutkan untuk praktek coachingnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Isma. Gimana kabarnya nih Bu Irma hari ini? Sehat ya Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Isma sehat juga Bu? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Bu Irma katanya ada yang mau dibicarakan ya? Betul Bu. Kira-kira apa nih Bu yang mau diceritakan? Kita mau ngobrol nggak lama ya Bu Irma, kira-kira sekitar 15 atau 20 menit lah. Nah, silahkan ceritakan Bu Irma apa yang diceritakan. Iya Bu, saya ingin menceritakan ya, ada yang ingin saya sampaikan Bu lewat cerita saya ini.
berkaitan dengan beberapa rekan guru saya Bu ya di sekolah. Setelah saya amati cara pembelajarannya itu masih monoton Bu, menggunakan metode konvensional atau metode lama. Oke, jadi mau bercerita tentang beberapa rekan guru Bu Irma dalam melakukan proses pembelajaran masih menggunakan metode lama yang monoton atau disebut metode konvensional. Bu, masih ada beberapa rekan guru saya Bu ya dalam melakukan proses pembelajaran itu menggunakan metode konvensional atau metode lama, yaitu dengan berceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswi itu Bu menjadi bosan dalam pembelajaran. Jadi saya di sini Bu menginginkan pembelajaran itu bagaimana lebih bervariatif lagi ya. Tidak memungkiri ya Bu, pada zaman sekarang itu ya Bu, perkembangan teknologi ini bukan sudah semakin pesat ya Bu. Jadi sebagai guru kita harus menyesuaikan atau beradaptasi ya Bu dengan perubahan zaman sekarang ini. Ya, betul sekali Bu Irma. Kita sebagai guru kan harus melakukan pembelajaran sesuai pada alam dan pada zaman sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Bu Irma ini ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif. Nah, kita hanya punya waktu pendek nih Bu Irma. Kita mau dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Kira-kira mau dapat apa? Saya ingin mengetahui Bu ya, bagaimana cara membantu beberapa rekan guru saya Bu ya, supaya mereka ada perubahan ya Bu dalam metode pembelajaran seperti itu Bu. Baik. Jadi Bu Irma inginnya itu ada perubahan ya, cara penyampaian materinya seperti itu ya Bu ya. Kira-kira perubahan dari cara penyampaian materinya itu seperti apa? Maksudnya bagusnya itu seperti apa menurut Bu Irma? Menurut saya Bu ya, perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran itu yang tentunya lebih bervariatif Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini Bu ya, yang lagi marak itu ada aplikasi-aplikasi pembelajarannya Bu, seperti Quizzes, Kapot ya, dan lain sebagainya, dan juga tidak jauh-jauh Bu ya dengan menggunakan PowerPoint ya, atau bisa memanfaatkan alat peraga yang ada di sekolah. Kemudian juga menurut saya Bu ya, itu sudah cukup bagus seperti itu Bu. Baik Bu Irma, intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal dan ada di level 1 nih sampai 10, Kira-kira ada di level 5 Bu, karena masih ada beberapa guru ya yang masih menggunakan metode ceramah Bu. Jadi ada di level 5 ya Bu. Nah, untuk saat ini ya, kira-kira pada saat Bu Irma ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa? Saya inginkan sih di level 7 Bu, itu saja sudah cukup baik Bu, mengingat tadi masih ada beberapa guru-guru senior yang masih menggunakan metode konvensional. Baik, jadi Bu Irma ingin ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Bu Irma? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya Bu, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, seperti itu Bu. Baik Bu Irma, Bu Irma berencana akan mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu Bu terlebih dahulu ya kepada
Ya, sepertinya untuk sekarang ini ya Bu, metode mentoring lah yang lebih tepat digunakan, karena mengingat tadi ya masih ada beberapa guru-guru senior yang mana kondisi ya guru-guru yang sudah senior itu tidak memungkinkan untuk mengikuti workshop, dan juga kalau workshop itu juga tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak, dan membutuhkan juga narasumber yang tepat. Eh, dan kalau menurut mengingat waktu, kalau waktu ya Bu, tentunya juga pasti membutuhkan waktu yang lebih lama Bu. Oke, jadi intinya Bu Irma lebih memilih metode mentoring ya dibanding dengan workshop. Baik untuk metode baiklah untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Irma akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu, minggu depan kan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir Bu. Baik Ibu Irma rencananya minggu depan akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan apakah ada nantinya yang membantu Bu Irma dalam pelaksanaannya? Ya, tentunya saya perlu bantuan ya Bu. Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain yang sudah ahli dalam media pembelajaran, seperti ada Ibu Wati dan Ibu Hawa Nurjana. Baik, jadi Bu Irma akan melakukan kolaborasi bersama dengan Ibu siapa tadi, Ibu Wati dengan Ibu Jana. Oh, berarti kedua rekan Ibu itu di sekolah mempunyai kompetensi, maksudnya yang lebih lebih mempunyai kompetensi yang tinggi dibanding rekan-rekan guru yang lain. Iya Bu, Ibu Wati itu lebih berpengalaman dalam metode pembelajaran, membuat media-media pembelajaran. Kalau Ibu Hawa itu lebih ke metode puisis Bu, ya. Lebih ahli dalam puisis. Lebih luar biasa. Baik Bu Irma, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Irma ke depannya. Apakah Bu Irma berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil Bu Irma ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Irma dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, dari perbincangan kita hari ini ya Bu, saya mendapatkan solusi, saya juga mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan saya Bu ya di sekolah, mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif melalui metode mentoring tadi Bu. Luar biasa, alhamdulillah. Bu Irma sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi rekan-rekan. Mudah-mudahan Ibu Irma dapat membantu rekan-rekannya di sekolah agar bisa lebih bervariatif lagi, berinovasi lagi dalam melakukan pembelajaran. Bu Irma, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan bisa ngobrol lagi tentang aksi yang Ibu lakukan. Iya Bu, kita bertemu lagi di lain waktu ya Bu. Terima kasih Bu sudah mendengarkan cerita saya hari ini Bu. Saya juga terima kasih, saya sudah mendapatkan inspirasi dari Bu Irma bagaimana kita sebagai guru harus berkolaborasi membantu rekan-rekan di sekolah agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Dan saya mudah-mudahan saya bisa terapkan juga di sekolah saya nanti. Terima kasih untuk hari ini Bu Irma. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Isma. Baik Ibu Isma, tadi sudah selesai melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Irma ya sebagai coachingnya Ibu ya. Iya. Secara keseluruhan tadi saya sudah melihat kegiatan tersebut itu sangat luar biasa Bu ya. Kegiatannya sudah terarah, kemudian mengena ya Bu, sudah mengena dan sampai pada titik temu yaitu si coaching mendapatkan solusi ya, maksudnya yang permasalahannya itu yang dialami oleh Ibu Irma tadi ya, dia sampai mendapatkan solusinya. Geser keseluruhan sudah bagus sekali Bu, ada kehadiran penuh, kemudian Ibu ada tujuan di situ Bu ya, ada tujuan, kemudian Ibu sudah mendengarkan
secara aktif dengan menggunakan rasa, kemudian ada empati. Kemudian saya melihat juga tadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, Bu ya. Alur tirta. Oke, Bu. Sebelum menutup nih, Bu ya, sebelum menutup kegiatan ini, Bu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, Bu. Boleh, Bu ya? Iya, pasca observasi ini. Oke. Apa yang Ibu sudah lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Oke, dalam proses coaching yang saya lakukan bersama Ibu Irma, di mana dalam proses coaching tersebut sudah terdapat tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, oke, baik Bu. Kemudian selain itu, Bu ya, di sini kemudian kompetensi, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, tentunya dari ketiga kompetensi itu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketiga kompetensi itu sekiranya saya dapat mengembangkan ketiga-tiganya dengan memahami alur tirta, dan saya dapat diimplementasikan di lingkungan saya, baik itu terhadap rekan sejawat maupun terhadap anak didik saya. Iya, baik Bu, sangat luar biasa Bu ya. Semoga kegiatan coaching kali ini Bu ya dapat dilakukan coaching-coaching berikutnya, yaitu boleh diterapkan kepada rekan sejawat, kemudian di sekolah juga kepada peserta didik Bu ya. Kemudian pada tenaga kependidikan juga boleh Bu kita lakukan coaching-coaching tersebut supaya dapat mengatasi masalah, mungkin dapat menemukan solusi lah setidaknya dari permasalahan coachingnya kita, membantu Bu ya. Oke, sukses selalu Bu ya. Ya, sampai ketemu lagi Bu. Dalam keadaan sehat walafiat, pertemuan selanjutnya Bu ya. Iya, assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Isna. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, Ibu melakukan coaching terhadap Coach Ibu Tri, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu terhadap Ibu Irma. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita kali ini. Coach dan coaching yang saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar potensi-potensi yang dimiliki oleh coach dapat menggali, mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi dengan baik pertanyaan yang diberikan oleh coach atau Ibu Irma sebagai coach nantinya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu yaitu pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Iya, kegiatan yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu kompetensi inti presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam melakukan coaching? Ya, kompetensi yang akan ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke Bu, nanti saya akan amati bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Tri. Semoga berjalan sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan penjelasan yang tadi saya berikan. Ya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tri? Alhamdulillah
Alhamdulillah sehat juga Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Iya. Tri. Ya. Terima kasih ya Bu Tri sudah meluangkan waktunya hari ini ya Bu Tri. Ya sama-sama Bu. Ya, kita mau ngobrol nih Bu Tri, nggak lama ya, sekitar 15 atau 20 menit lah. Jadi, apa nih yang mau diomongin siang hari ini Bu Tri? Iya. Apa ya? Ini Bu tentang siswa saya yang mana saat proses pembelajaran Ibu di dalam kelas itu sering mengganggu temannya yang sedang belajar, maksudnya lagi fokus belajar tapi diganggu Bu dalam kelas ya, seperti itu. Oke, jadi Bu Tri di sini ya mau bercerita tentang murid Bu Tri yang sering mengganggu temannya di kelas. Iya, ini ada beberapa Bu ya, jadi tidak semua. Ya, ada beberapa yang melakukan tindakan yang tidak baik Bu ya, yaitu sering mengganggu temannya saat proses pembelajaran berlangsung. Walaupun itu sebatas bergurau mungkin Bu ya, bergurau mungkin membuat siswa tersebut Bu ya, itu tidak melakukan kekerasan fisik, tapi itu kan sangat mengganggu Bu ya temannya saat belajar, sampai merasa temannya kurang nyaman untuk belajar di dalam kelas, sampai harus melapor ke guru Bu, karena melapor ke guru sedikit-sedikit melapor lagi, itu kan otomatis tidak nyaman dalam pembelajaran. Iya seperti itu. Oh iya, jadi sekarang ini siswa di kelasnya Bu Tri itu sering melakukan tindakan yang tidak baik, yaitu seperti mengganggu temannya yang sedang belajar di kelas, sampai temannya itu merasa kurang nyaman ya untuk belajar di dalam kelas. Iya. Ya, kita cuma punya waktu pendek nih Bu Tri ya. Kita mau dapat apa dari percakapan kita hari ini? Iya. Tentu dari percakapan ini Bu ya, ada yang saya harapkan di sini Bu. Saya ingin membantu siswa saya Bu ya keluar dari masalah, sehingga mereka berhentilah, sebenarnya berhenti ya, tidak melakukan tindakan yang tidak baik itu Bu, yaitu mengganggu temannya saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Dan di sini mereka bisa tercipta saling menghargai, saling menyayangi antar temannya satu dengan teman yang lain. Seperti itu. Apa yang bisa dilakukan ya? Jadi seperti tadi Ibu Tri ingin membantu siswa agar mereka menghentikan atau melakukan tindakan yang tidak baik ya, seperti mengganggu temannya tadi di kelas ya. Iya. Iya Bu, di sini artinya biar suasana kelas di sini Bu ya lebih aman, menyenangkan, maka saya akan memberikan pemahaman tentang sikap saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Oh iya, jadi bagaimana nih Bu ya, langkah-langkah apa yang pas menurut Ibu Tri untuk menghentikan tindakan siswa yang sering mengganggu temannya di kelas tadi Bu? Iya. Tentu di sini untuk menghentikan Iya. sikap yang tidak baik itu Bu ya, di sini ada langkah-langkah yang saya lakukan atau yang saya ambil. Yang pertama, saya akan mengingatkan siswa tersebut mengenai keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama antara guru dengan siswa. Kenapa sampai siswa tersebut melakukan hal tersebut? Mungkin lupa atau kenapa sampai melakukannya. Kemudian di sini juga saya akan saling mengingatkan bagaimana siswa tersebut saling menyayangi, saling menghargai, ya, nasihat tentang sikap yang tidak baik. Apakah siswa tersebut melakukan terus atau tidak, setelah diberikan nasihat otomatis siswa tersebut insya Allah bisa menghentikan hal tersebut, yaitu sikap mengganggu temannya ya. Kemudian selain itu saya juga akan memberikan pemahaman tentang manfaat saling menghargai, menyayangi antar teman di dalam kelas. Seperti itu. Oke, nah kalau dari pengamatan kita ya Bu mengenai siswa tersebut, menurut Ibu Tri, siswa yang memiliki sikap saling menghargai dan menyayangi yang bagaimana Pak? Iya, menurut saya Bu Iya. ya, sikap siswa yang saling
yang saling menghargai dan menyayangi itu adalah siswa atau murid yang bisa menerima kekurangan, kelebihan teman tanpa pilih kasih. Jadi kan di sini biasa hanya teman-teman tertentu yang dia ganggu, Bu, ya. Berarti di sini kan ada pilih kasih. Nah, di sini supaya tidak tercipta seperti itu, dia saling menghargai, menyayangi tanpa pilih kasih dalam bergaul, baik di dalam lingkup kelas, dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, sehingga tercipta pembelajaran yang lebih kondusif dan menyenangkan. Oh, jadi siswa itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman di kelas ya, Bu. Iya. Nah, kalau sekarang berbicara tentang level ya, Bu, ada tentang nilai dari 1 sampai 10. Yang mana kalau angka 1 itu ya kurang baik ya. Iya. Kalau 10 itu sangat baik. Kira-kira muridnya Putri ini itu ada pada level berapa, Putri? Ya, kalau berbicara tentang level nilai tentang di sini ya, kalau menurut saya beragam ini, Bu, karena siswanya kan ada beberapa ya, Bu, otomatis beragam. Ada di level 6, ada juga di level 7, kemudian 8, bahkan ada 9, Bu. Tapi menurut saya siswa di kelas saya itu masih berada di level 6 sih, Bu. Iya, ini saya mendengar ya ada 6, 5, 7, 8, dan 9. Iya. Banyak juga ya levelnya, Bu ya. Nah, sekarang sudah di level 6 ya. Tadi Ibu Tri sendiri melihat kalau mau mencapai level 10 ya kayaknya agak susah ya, Bu. Iya, betul. Mengingat keadaan murid Putri tadi ya sekarang ini. Nah, jadi Ibu Tri inginnya ya melihat paling tidak berada pada angka berapa nih, Putri? Ya, kalau untuk mencapai 10 itu kan prosesnya bisa juga, Bu, ya, karena di sini kan bingung untuk menentukan sikap siswa yang beragam tadi itu. Ya minimal lah, Bu, di sini saya di angka 7 lah, soalnya agak bingung untuk menentukan sikap siswa yang sering mengganggu saat belajar itu. Ya. Oh begitu. Jadi apa nih yang Ibu Tri bisa lakukan untuk membantu siswa tersebut agar menghindari sikap yang tidak baik dalam seperti mengganggu temannya yang sedang belajar tadi? Iya. Tentu di sini ada yang saya lakukan, terutama saya akan melakukan pendekatan, ya, pendekatan kepada siswa yang melakukan tindakan yang tidak baik tadi, Bu, ya, yaitu dari pendekatan dari hati ke hati, kemudian memberikan nasihat dampak dari melakukan tindakan yang tidak baik terhadap teman, kemudian yang bisa sampai ke keluarganya dan membuat anggota keluarga bisa terlibat dari masalah ini, Bu. Nah, misalnya orang tua korban itu datang ke sekolah, sampai datang untuk mengklarifikasi masalah anaknya, Bu. Karena di sini kendalanya adalah siswa yang melakukan tindakan itu dia kadang mengambil barang temannya, misalnya pulpen ya atau buku disembunyikan atau bagaimana. Otomatis kalau sering dilakukan itu kan bisa ke orang tuanya, Bu, ya. Dalam hal ini otomatis orang tua juga akan melapor juga ke sekolah, ya, seperti itu, Bu, supaya hal ini tidak terjadi lah gitu. Iya betul sekali, Bu, ya. Intinya ya harus diatasi ya, Bu, kalau Iya. tidak akan merembes. Kemudian kalau hanya 1 atau 2 kali Iya. barangnya hilang ya itu masih bisa Ada wajar. ditolerir ya, Iya, Bu, wajar. iya. Tapi kalau sudah sampai melebihi ya, Bu, Iya. berkali-kali juga itu sangat tidak wajar ya, Bu. Iya, betul, Bu. Oke, kalau menurut pengamatannya Bu Tri, siswa itu ya senangnya diperlakukan bagaimana supaya mereka bisa berhenti melakukan tindakan yang tidak baik tadi, yaitu mengganggu temannya yang sedang belajar. Iya, sini tentu saya memberikan ruang, Bu, ya, karena ini kan tidak langsung spontan, Bu, ya, butuh waktu, ya. Jadi sini berikan ruang dan waktu untuk berbicara seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, ya, itu dari hati ke hati tentang alasan mereka sering melakukan tindakan yang tidak baik itu, yaitu mengganggu temannya yang sedang serius dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian di sini supaya itu tidak terjadi, saya itu memberikan
memberikan jenis tugas kelompok mungkin dalam pembelajaran. Jadi bukan cuma ada tugas individu Bu, di sini saya lebih juga memberikan tugas kelompok agar mereka bisa bekerja sama kemudian dengan baik ya Bu, untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara antar teman yang ada di kelompok tersebut Bu. Jadi tidak ada waktu untuk saling mengganggu lah setidaknya ya di sini. Jadi tidak ada waktu, ada soal di sini, ada jeda Bu waktunya. Ya. Jadi diberikan dengan tugas secara berkelompok. Iya, seperti itu. Oh, jadi begini ya Bu, butuh waktu khusus ya untuk ngobrol, saling berbicara dan memberikan kesempatan untuk bekerja sama melalui kerja kelompok tadi ya Bu. Iya, saya butuh waktu untuk ngobrol tentang sikap yang sudah meresahkan teman dan mengajarkan arti kerjasama melalui kerja kelompok. Jadi bagaimana Ibu Tri melihat masalah yang kita obrolkan tadi, apa yang Ibu akan lakukan? Iya, dengan melihat masalah tersebut Bu ya, di sini saya akan menerapkan pembelajaran seperti apa yang sudah saya dapatkan di program Ibu Penggerak Bu ya. Di situ saya mendapatkan pembelajaran tentang sosial emosional atau KSE. Di situ yang mengintegrasikan 5 KSE dalam pembelajaran agar dapat menumbuhkan kesadaran diri pada murid serta keterampilan dalam berinteraksi. Kemudian melakukan bimbingan secara individu ya Bu, dari hati ke hati. Kemudian misalnya bertanya kepada siswa maunya sih seperti apa siswa tersebut. Nah, kemudian maunya memberikan kegiatan yang membuat mereka sibuk sehingga menghilangkan perilaku yang tidak baik, yaitu mengganggu temannya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Iya, sangat luar biasa Bu ya. Tadi menerapkan pembelajaran KSE yang Ibu dapatkan di program berpenggerak ya. Iya. Kemudian Ibu melakukan bimbingan secara klasikal dan juga bimbingan secara individu ya, dari hati ke hati ya. Iya. Sangat luar biasa ya Bu. Oke, dalam bayangan Ibu Tri, waktunya yang seperti apa yang akan Ibu luangkan ya? Iya. Untuk di sini ada waktu yang bisa diluangkan Bu ya. Menurut saya yang klasikal dulu Bu kayaknya di sini, karena melibatkan ada beberapa siswa yang melakukan tindakan tersebut. Kemudian saya melakukan bimbingan yang secara individu. Jadi melibatkan beberapa siswa kemudian melakukan tindakan tersebut dengan melakukan berupa bimbingan ya, secara individu. Yang paling memungkinkan dilakukan ya dalam waktu dekat ini Bu yang mana? Iya, dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat. Pokoknya sih langsung bagus lah dalam kelas Bu ya. Tapi di sini kan ada membutuhkan waktu Bu ya, karena tidak spontan. Karena muridnya di sini ada beberapa yang melakukan tindakan yang tidak baik saat proses pembelajaran, maka saya akan melakukan bimbingan secara klasikal dulu, kemudian memberikan bimbingan yang khusus. Jadi Ibu ini ya memberikan bimbingan ya dalam waktu dekat ini, baik berupa bimbingan secara klasikal, kemudian bimbingan secara khusus. Oke. Kapan itu kira-kira Ibu lakukan? Ya, insya Allah Bu, karena maunya langsung tercapai ya, pembelajaran yang kondusif. Ya, otomatis dalam minggu ini, insya Allah dalam minggu ini saya akan menerapkannya, dan itu di setiap awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran di dalam kelas, ya maupun di lingkungan lah, di sekolah. Ya, tadi kan membutuhkan proses ya. Iya, proses. Tidak secara instan ya Bu. Iya. Langsung merubah perilaku itu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Tri dalam hal ini? Iya. Dalam membantu yang bermasalah di kelas, otomatis saya tidak bisa kerja sendiri Bu ya. Setelah saya berbincang dengan teman yang lain, pembelajaran yang lain ya, mata pelajaran lain, ternyata siswa-siswa tersebut ada beberapa itu
ternyata melakukan hal yang sama di pelajaran yang lain. Otomatis kami di sini antar guru berembuk bagaimana bisa menangani siswa tersebut. Kita mencari solusi bagaimana proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Nah, seperti itu Bu. Selain itu, selain guru mata pelajaran, saya juga kerjasama dengan guru piket ini ya, guru piket. Apakah siswa tersebut juga melakukan hal yang serupa di luar pembelajaran juga? Kemudian dengan tenaga pendidikan juga Bu ya, kan di situ melibat pemantau juga kan. Kemudian kita juga kalau memang tetap melakukan hal tersebut lagi, kita ke kelas sekolah. Oke. Jadi seluruh warga sekolah bisa kita saling kolaborasi, bekerja sama. Bu ya, membutuhkan kolaborasi ya Iya. seluruh warga sekolah. Oke, Iya. dapat misalnya itu melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Iya. Oke, baiklah Bu, kita sudah di ujung sesi Bu ya. Iya. Apa yang Ibu Tri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Komitmen apa yang bisa Ibu lakukan? Iya. Tentunya Bu ya, sebelum saya berbincang dengan Ibu nih Bu ya, otomatis kan awalnya saya masih bingung, saya harus bagaimana. Kemudian sekarang saya sudah tahulah setidaknya, saya tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya untuk bisa berkomitmen dengan siswa agar mematuhi keyakinan kelas, kemudian mau menerima konsekuensi apabila melakukan tindakan yang tidak baik lagi, yaitu mengganggu temannya dalam kelas. Kemudian selain itu, saya juga akan melakukan tindakan tambahan Bu ya, yaitu melakukan segitiga restitusi lah setidaknya kalau memang hal tersebut masih terjadi lagi Bu, yaitu memanggil siswa secara individu, kemudian bagaimana saya melakukan validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan pada siswa tersebut, sehingga pembelajaran nanti setidaknya lebih kondusif lagi, siswa juga menyadari apa yang dia lakukan bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Sangat luar biasa Bu ya, Ibu melakukan mengingatkan kesepakatan kelas yang mereka buat melalui keyakinan kelas tadi. Iya. Kemudian Ibu melakukan segitiga restitusi ya. Oke, baiklah Bu Tri, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan. Saya ya mau dengar lagi kelanjutan cerita Ibu setelah Ibu Tri melakukan bimbingan ya pada siswa tersebut ya, yang utamanya yang bermasalah. Iya Bu. Semoga bisa ada perubahan ya Bu. Insya Allah Bu. Iya. Insya Allah akan saya terapkan Bu supaya pembelajaran lebih baik lagi, lebih kondusif, sehingga berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Terima kasih Bu. Ya, semangat ya Bu. Iya, tetap semangat Bu, insya Allah. Terima kasih ya Bu Tri sudah meluangkan waktu hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Tri. Assalamualaikum Bu Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Isma. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu Irma lakukan bersama Ibu Tri sebagai coaching dan Ibu sebagai coach. Dari hasil pengamatan saya tadi luar biasa, sudah sangat bagus. Coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana terdapat identifikasi, ada tujuan, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coach. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan, sehingga menggali potensi yang ada pada coaching. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan dari Bu Irma nih, yang sudah dilaksanakan kira-kira dalam melakukan coaching dan Ibu sebagai coach kali ini, apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan? Iya, pada kegiatan coaching yang tadi kami lakukan, yaitu saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana berisi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, setelah melakukan coach, kira-kira nih
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan agar Ibu lebih memahami dan lebih bisa mengaplikasikan di lingkungan Ibu proses coaching selanjutnya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bu atas coaching kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa diimplementasikan di lingkungan sekitar kita. Ya, terima kasih Bu. Insya Allah.